Hai, this is the story of sambutan dan hidangan hangat. Mungkin itu yang diharapkan oleh setiap suami yang pulang bekerja. Dan si istri pun pasti mengharap pelukan dan senyuman manis dari suami yang baru datang setelah seharian tidak bertemu. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, silakan klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video-video dari Rizka Channel. Di suatu siang, warga dikejutkan oleh pemandangan mengerikan di pinggir jalan depan pintu rumah di Shahjahanpur, negara bagian utara Pradesh, India. Gayatri Devi, seorang wanita Dalit berusia 37 tahun, istri Satyapal yang berusia 40 tahun, ditangkap karena menghabisi suaminya yaitu Satyapal secara brutal dengan batu bata yang mengakibatkan isi kepala Satyapal terburai. Satyapal dan Gayatri sudah berkeluarga 18 tahun lamanya. Mereka dikaruniai seorang anak yang tinggal dengan kakek dan nenek yang jauh dari tempat tinggal mereka saat itu. Mereka sering cekcok untuk hal-hal yang sepele, seringkali dipicu oleh Satyapal yang temperamen dan alkoholik. Kejadian bermula ketika Satyapal, seorang petugas keamanan di sebuah stadion, pulang bekerja. Dia ingat bahwa hari itu ia berpesan pada istrinya untuk dibuatkan sop daging sebagai menu makan sepulang kerja. Tapi Satyapal kecewa dan marah ketika pulang sop daging yang dia minta tidak dibuatkan oleh Gayatri, istrinya. Gayatri berdalih dia tidak punya uang untuk memasak sup daging itu. Mengetahui Gayatri tidak masak karena tidak punya uang, Satyapal sebagai suami bukannya memberi uang untuk istrinya belanja, dia malah marah. Memang di sini tidak dijelaskan bagaimana sistem kelola keuangan rumah tangga mereka. Sambil marah, Satyapal menyerang Gayatri dengan tongkat. Gayatri refleks melawan dan menghindar. Mungkin dia juga tersulut dan kesal. Gayatri Devi lalu otomatis mengambil batu bata yang dia lihat dan dia pukulkan ke kepala suaminya. Nampaknya pukulan Gayatri tepat sasaran. Satyapal langsung terhuyung-huyung keluar rumah, kemudian terjatuh. Saat Satyapal sudah terjatuh, Gayatri sudah terlanjur dikuasai amarah. Dia melihat ini suatu kesempatan untuknya membalas dendam semua rasa sakit yang dia sudah alami selama 18 tahun. Dia terus memukuli kepala Satyapal sampai Satyapal tewas. Sementara Gayatri membabi buta menggeprek kepala suaminya menggunakan batu bata itu sehingga tengkoraknya hancur. Ketika ditangkap polisi, Gayatri sedang mengorek keluar otak suaminya sambil histeris. Nampak raut wajah stres, marah yang mungkin sudah lama dipendam. Kejadian ini terjadi di pinggir jalan yang terbuka, membuat warga yang lalu lalang terpaksa harus melihat tontonan mengerikan dan tidak mengenakan itu. Mereka melihat bagaimana Gayatri mengeksekusi suaminya, membuat perut terasa mual melihatnya. Gayatri duduk di atas tubuh suaminya, menarik keluar otaknya untuk membuat sup daging yang suaminya pinta. Momen itu direkam oleh warga yang melintas. Insiden yang direkam oleh para saksi tersebut dengan cepat beredar di media sosial India, menimbulkan perasaan ngeri, takut, dan penasaran. Apa yang membuat seorang istri sebegitu teganya menghabisi suami? Sementara anggota keluarga Gayatri mengklaim bahwa Gayatri memang mengalami masalah mental, tetapi mereka tidak dapat atau belum menunjukkan rekam medis apapun untuk membuktikan kondisi tersebut. Amarah sesaat memang kadang menghasilkan penyesalan seumur hidup. Namun, bullying di rumah tangga juga menorehkan luka yang sulit hilang dan tidak bisa dibiarkan. Ketika kita tidak bisa memberi, maka jangan berani berharap menerima dari orang lain, meskipun itu orang terdekat. Mungkin yang Gayatri Devi alami selama belasan tahun menikah memang sudah di luar batas kesabarannya. Atau mungkin Satyapal juga saat itu sedang butuh perhatian setelah lelah bekerja seharian. Semoga dari cerita yang sependek ini
kita bisa memetik pelajaran yang penting agar menjauhi apapun yang bisa memengaruhi kesadaran dan senantiasa menahan amarah agar tidak terjerumus dalam penyesalan. Oke guys, sekian dulu cerita kali ini. Jika kalian suka cerita ini, silakan klik tombol like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Bye!